Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi vektor part yang kedua. Turunan parsial dari vektor. Jika vektor A merupakan vektor yang bergantung pada lebih dari satu variabel skalar, misalnya X, Y, Z, maka untuk vektor A sama dengan vektor A dalam kurung S, Y, Z. Turunan parsial dari vektor A terhadap X didefinisikan sebagai do vektor A per do X sama dengan limit delta X mendekati ke 0, vektor A dalam kurung X plus delta X, Y, Z dikurangi vektor A X, Y, Z dibagi delta X jika limitnya ada. Dengan cara yang sama, diperoleh turunan parsial dari vektor A terhadap Y dan Z jika limitnya ada, yaitu untuk turunan terhadap Y, do vektor A dibagi do Y sama dengan limit delta Y mendekati ke 0, vektor A dalam kurung XY plus delta Y Z dikurangi vektor A X, Y, Z dibagi delta Y. Lalu untuk turunan parsial dari vektor A terhadap Z, yaitu do vektor A dibagi do Z sama dengan limit delta Z mendekati ke 0, vektor A X, Y, Z plus delta Z dikurangi vektor A X, Y, Z dibagi delta Z. Hal-hal penting terkait dengan kekontinuan dan keterdiferensialan pada fungsi dengan satu variabel dapat diperluas pada fungsi dengan dua atau lebih variabel. Misal, untuk vivarian XY dikatakan kontinu di XY jika limit delta X mendekati ke 0 dan delta Y mendekati ke 0, vivarian X plus delta X, Y plus delta Y itu sama dengan vivarian XY. Atau jika untuk masing-masing bilangan positif epsilon, terdapat suatu bilangan positif delta, sedemikian hingga untuk mutlak vivarian X plus delta X, Y plus delta Y dikurangi vivarian XY itu kurang dari epsilon. Jika mutlak delta X kurang dari delta dan mutlak delta Y kurang dari delta. Lalu dengan cara yang sama, kita juga dapat mendefinisikan untuk fungsi vektor. Untuk fungsi dengan dua atau lebih variabel, kita menggunakan istilah terdiferensiasi atau dapat diturunkan untuk mengartikan bahwa fungsi mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu. Turunan yang lebih tinggi dapat didefinisikan seperti dalam kalkulus. Jadi, sebagai contoh, untuk turunan kedua dari vektor A terhadap X itu sama dengan do per do X dikali do vektor A per do X. Lalu untuk turunan kedua dari vektor A terhadap Y itu sama dengan do per do Y dikali do vektor A per do Y. Lalu untuk turunan kedua vektor A terhadap Z sama dengan do per do Z dikali do vektor A per do Z. Lalu untuk turunan kedua dari vektor A terhadap X dan Y sama dengan do per do X dikali do vektor A per do Y. Lalu untuk turunan kedua dari vektor A terhadap Y dan X atau YX itu sama dengan do per do Y dikali do vektor A per do X. Lalu untuk turunan ketiga dari vektor A terhadap X dan Z kuadrat itu sama dengan do per do X
dikali do kuadrat vektor A per do Z kuadrat atau turunan kedua dari vektor A terhadap Z. Jika vektor A mempunyai turunan parsial minimal pada kedua yang kontinu, maka untuk do kuadrat vektor A per do X do Y itu sama dengan do kuadrat vektor A per do Y do X. Yang berarti bahwa urutan pendiferensialan tidak dipermasalahkan. Aturan parsial dari vektor mirip dengan turunan parsial dari fungsi skalar pada mata kuliah kalkulus dasar. Jadi, jika vektor A dan vektor B dengan fungsi X, Y, Z, maka sebagai berikut. Yang pertama, untuk turunan terhadap X atau do per do X dikali vektor A cross vektor B sama dengan vektor A dot do vektor B per do X atau turunan dari vektor B terhadap X plus do vektor A per do X atau turunan vektor A terhadap X dot vektor B. Yang kedua, untuk turunan atau do per do X vektor A cross vektor B sama dengan vektor A cross do vektor B per do X plus do vektor A per do X cross vektor B. Lalu yang ketiga, untuk turunan kedua, yaitu untuk do kuadrat per do Y do X dikali vektor A dot vektor B sama dengan do per do Y kurung awal do per do X dikali vektor A dot vektor B sama dengan do per do Y kurung awal vektor A dot turunan dari vektor B terhadap X atau do vektor B per do X plus do vektor A per do X dot vektor B. Hasilnya sama dengan vektor A dot turunan kedua dari vektor B per do Y do X plus do vektor A per do Y dot do vektor B per do X plus dot vektor A per do X dot do vektor B per do Y plus do kuadrat A per do Y do X dot vektor B. Turunan vektor. Aturan turunan vektor mirip pada kalkulus dasar. Yang pertama, jika vektor A sama dengan A1 vektor satuan I plus A2 vektor satuan J plus A3 vektor satuan K, maka untuk turunan vektor A sama dengan turunan A1 vektor satuan I plus turunan A2 vektor satuan J plus turunan A3 vektor satuan K. Lalu yang kedua, untuk turunan dari vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor A dot turunan dari vektor B plus turunan vektor A dot vektor B. Lalu untuk yang cross, untuk turunan dari vektor A cross vektor B itu sama dengan vektor A cross turunan vektor B plus turunan vektor A cross vektor B. Lalu yang keempat, jika vektor A sama dengan vektor A X, Y, Z, maka untuk turunan dari vektor A sama dengan do vektor A per do X dx plus do vektor A per
do y dy plus do vektor A per dz per do z dz. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.